Jambret sekarang memang kurang ajar. Gara-gara kemarin dibela sama Kapolres Sleman. Sekarang di Jogja ada jambret yang lapor polisi gara-gara ditabrak sama korbannya, guys. Buset. Jadi kejadian ini ada di Jogja ya. Ada seorang mahasiswi bernama Eviana. Dia tuh kabarnya lagi dijambret. Waduh. Dan kemudian jambret ini dikejar sama dia. Ditabrak dari belakang. Bam. Nah, jatuh gedebak. Luka. Akhirnya si jambret yang nggak terima. Apa yang dia lakukan? Kabur? Enggak, guys. Ambil bawa temen. Bawa temennya iya, tapi bawa temen oknum ladusing. Loh. Jadi dia ke kantor polisi untuk ngelaporin bahwa dia ditabrak sama si korbannya. Buset. Si jambret ini udah pede banget ya nontonin sosial media ya kan, dibela ya sama oknum sialan kemarin ya. Mereka ngerasa jadi kebal hukum gitu loh. Tapi untungnya nih Kapolresta Jogja yang menangani kasus ini dia bener ya gitu, membela para korban. Bukan kayak oknum yang di Sleman gitu. Dia memang bener goblok. Membela jambret itu kelakuan oknum yang bener-bener goblok gitu, buset. Akan kita tolak karena dia merupakan pelaku. Untuk mbaknya sendiri tidak akan ada pidana ya Pak? Tidak ada. Saya jamin tidak ada. Kita mengapresiasi mereka membela, benar kita apresiasi. Dan kemarin masyarakat juga tidak main hakim sendiri ya Pak, langsung diserahkan ke polisi. Langsung diserahkan ke polisi. Berarti kedepannya kalau masyarakat tidak perlu khawatir lagi mengingat. Tidak perlu khawatir. Ini yang ceweknya guys, dia bahkan diberi penghargaan ya sama kepolisian karena udah nabrak gitu. Wih, piagam penghargaan guys. Ini langsung diambil dari dashboard kiri saya. Terus saya kebesaran waktu sampai di deretan jalan Patel Baru itu, saya ke bata terus kemudian dekat disenggol. Dapat apresiasi seperti apa ini? Oh iya, itu ya bangga ya, nggak nyangka juga bisa dapat apresiasi. Wih, itu dia guys, itu korbannya. Bahkan dia pun nggak nyangka dapat apresiasi ya. Kita juga nggak nyangka ya. Kita nyangkanya dia dijadikan tersangka. Jadi Kapolresta Jogja bilang laporannya kita tolak gitu karena dia adalah pelaku dan ini korbannya nggak akan dijerat sama hukuman ya. Dan pertanyaan Let's Go di sini nggak dijelasin sih. Jambret yang ngelapor itu ditangkap nggak Pak? Nah, apa dilepasin lagi? Apa dijadikan teman gitu? Kayak yang oknum sebelah sono ya. Makanya ini yang kita bilang aparat itu memang harus pro sama korban gitu. Jangan pro sama maling ya. Walaupun di aparat ada juga oknum maling juga, maling duit rakyat ya. Jangan kalian sesama maling gitu. Kamu maling gitu. Maling jambret, saya juga maling tapi diam-diam aja gitu. Maling oknum saya gitu. Kita teman kayaknya, kita harus sering membantu. Jangan seperti itulah. Maling jambret itu harus disikat. Yang maling duit rakyat, nah juga harus disikat. Jangan diajak temenan gitu. Sebenarnya itu kan wajar banget sih kalau kepolisian nangkep maling ya. Tapi yang kok ini diapresiasi? Kok harusnya ini pekerjaan basic kok harus diapresiasi? Saking menurun banget nih citra aparat kita. Harusnya yang oknum-oknum itu kita bully aja guys. Dibelin banget. Kalau kalian lihat ada yang bilang giliran cowok dijadiin tersangka, giliran cewek dikasih begituan. Ya bener juga ya. Apa jangan-jangan karena dia cewek ya gitu. Nih lihat nih cewek, enak banget hidup kalian, nabrak, dikasih apresiasi gitu. Pokoknya apalagi cantik ya. Kalau cewek udah cantik, setengah masalah hidupnya hilang. Nah, kalau cowok udah jelek, miskin, nggak ada duit, setengah masalah hidupnya nambah. Ada yang bilang, siapa awal mulanya yang bikin jambret punya keberanian seperti ini? Weh, si Coklat Sleman BG. Jadi kalau kalian ingat dulu, bukan dulu ya, baru-baru kemarin itu ada oknum, ya kita bisa sebut oknum ya karena dia otaknya nggak jelas sekali ya, yang membela jambret bahkan korban yang dijambret guys. Nah kita lihat aja ya. Polisi dihujat anggota DPR gara-gara salah tangkap. Jawabnya begitu kalau Anda Kapolres. Kemarin apa? Seorang polisi bernama Kombes Edi Setianto viral setelah menangani kasus penjambretan. Berdasarkan rekaman CCTV yang ia jadikan acuan, polisi tersebut justru dinilai lebih membela pelaku jambret dibanding korban. Terlihat dari dua rekaman CCTV bahwa dari sudut depan terjadi kecelakaan, ditabrak dari belakang sehingga terbang dan terpental dari motornya.
Sikap itu langsung mendapat sorotan keras dari Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman. Dalam rapat, Habibur Rahman dengan tegas membela korban dan mengkritik langkah kepolisian. Keluar jalur, katanya memang karena dipepet. Ya dipepet lah, nama yang ngejar maling. Bahkan DPR-nya bingung ya gitu. Karena keluar jalur dia dipepet, ditabrak. Ya dipepet lah, masa dipeluk? Masa ketemu jambret, next time kita nggak boleh mepet guys. Kita harus meluk, jangan jambret aku sayang. Jambret begal, kita nggak boleh nabrak. Nggak boleh dipepet katanya. Jangan sok kenal mepet-mepet, PDKT lu. Anggota DPR lainnya juga menilai tindakan polisi yang membela pelaku penjambretan dianggap sebagai tindakan yang memalukan bagi kepolisian. Sekali lagi terima kasih Polri sudah memberitahu kami bahwa profesi jambret adalah profesi mulia di mata hukum. Coba, memalukan kan seperti itu? Saat Kapolres Sleman ditanya soal penerapan KUHP, jawabannya dinilai terbata-bata dan tidak jelas. Apalagi pertanyaan datang dari anggota DPR yang berlatar belakang mantan Polri. Sejak tanggal 2 Januari kemarin, Bapak. Kemarin kapan? Kemarin dulu. 2026. Siap. Jawabnya begitu kalau Anda Kapolres. Kemarin kok, kemarin apa? Anda Kapolres. Akhirnya, dalam rapat bersama DPR, Komisi 3 DPR meminta agar kasus terhadap korban penjambretan dihentikan. Waduh, itu dia guys. Ya, jadi mungkin berkaca pada kasus yang baru aja terjadi ya. Memang banyak banget sih kasus yang terjadi ya. Apalagi kita masih belum keluar tuh kasus Vina kan gitu. Sekarang 7 terpidana nggak bebas-bebas guys. Sudah 2 tahun kayaknya nggak bebas-bebas. Sudah pupus harapan kita untuk dapat keadilan gitu kan gitu. Bisa sekarang mulai jambret dibela. Dulu-dulu ada oknum bela koruptor gitu. Semua yang salah-salah dibela guys. Yang nggak dibela cuma satu, rakyat yang jadi korban. Jarang dibela sama oknum. Ya kan karena oknum kan nggak bela rakyat yang jadi korban. Kalau yang bukan oknum bela gitu. Buset. Itu aja video singkat kali ini guys. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Pasti kalian ngerasa ya vibe Let's Go nih beda sekarang ya. Let's Go juga guys. Let's Go ngerasa entah ini berita-berita yang seru udah Let's Go lewatkan atau efek 2 bulan nggak kerja nih. Jadi kaku begini ya. Makanya Let's Go lagi buat video aja untuk menghilangkan kekakuan ini ya. Jadi nggak apa-apa. Ini cara Let's Go buat kayak pemanasan atau menghilangkan kekakuan ini. Oke, gimana kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.